Jadi untung saja ada Imam Bukhari katanya kan gitu, hadis. Imam Al-Bukhari nggak ujuk-ujuk langsung ada hadis karena nggak pernah ketemu Nabi. Maka diterima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Utsman bin Affan. Dan Ali bin Abi Thalib. Keduanya menerima dari Rasulullah SAW. Semasa itu namanya sanad, Joni. Betul. Paham? Nah itu udah banyak muncul sebelumnya. Nah itu dijawab oleh kita sampai tuntas. Sampai nanti nggak ada isu lagi itu di kemudian hari. Nah sekarang kalau Anda baca yang sekarang-sekarang, itu pertanyaan klasik yang sudah selesai. Cuman orang sekarang nggak belajar jawaban-jawaban orang masa lalu. Sehingga kadang-kadang cepat kaget, gampang kagum. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Kalau ada anak itu disuruh ini salah, suruh lagi salah, semuanya salah. Dasar buta huruf loh. Artinya apa buta huruf tuh? Goblok. Kita tidak berpikir. Masih ada waktu nggak apa-apa ya? Coba kita berpikir sekali lagi. Ini Nabi buta huruf itu maksudnya apa? Memblow up, menyiarkan bahwa Nabi buta huruf. Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang bahwa Quran karangan Nabi sehingga harus dibuta hurufkan? Kira-kira begitu. Jadi memang tradisi ulama sama masyarakat itu beda. Jadi kalau Nabi dikatakan tidak tahu dalam konteks tertentu itu malah madh. Madh itu memuji. Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi. Ummi itu kan keibu-ibuan. Jadi kalau Nabi tahu itu nanti seakan-akan dia itu dikawal oleh ilmunya. Padahal Nabi itu dikawal oleh nubuah. Ini bedanya Nabi sama ndak. Jadi Nabi di Quran itu biasa ada kata makun tatadri mal kitabu walal iman. Terjemahnya kan kamu tidak tahu. Kanjeng Nabi biasa didhawuhi Allah makun tatadri mal kitab wal iman. Kamu itu tidak tahu apa itu kitab. Tapi itu sifat madh. Sifat apa? Madh. Madh itu memuji. Kenapa itu jadi pujian? Karena Nabi kalau sudah tahu urusan sesuatu nanti jadi ilmu tandingan menandingi wahyu. Lah mungkin netizen nyuwun sewu bukannya ngritik, bukannya apa. Mungkin nggak paham tradisi ulama itu. Jadi kalau ulama bilang Nabi itu tidak tahu itu bukan sifat dzam tapi sifat madh, memuji. Di Quran banyak kalimat makun tatadri mal kitabu walal iman. Makanya Nabi ketika disuruh baca Iqra ya Muhammad, jawabnya gimana? Saya tidak bisa baca. Tapi bukan sifat buruk, justru bagus. Kalau Nabi bisa baca, ilmunya nanti dikira beliau belajar dari buku-buku dan itu dia jadi Nabi. Wah itu memang bacanya banyak. Clear ya ini ya, supaya nggak salah paham. Jadi dikatakan tidak tahu kalau Nabi itu bagus, madh. Nggak bisa baca juga madh, sifat pujian. Kalau kamu udah bisa baca buruk sekali. Itu jelas. Ya kan tahu semua kan ketika Nabi disuruh baca bilang apa? Saya tidak bisa baca, tapi itu bagus. Karena semuanya biar karena wah. Ada sebagian orang menganggap Rasulullah itu tidak buta huruf karena beliau pedagang. Buta huruf itu bukan nggak bisa ngitung. Ini orang nggak bisa mendefinisikan buta huruf. Buta huruf itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi ngitung dia hebat. Banyak kakek-kakek, mbah-mbah kita nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi dagang hebat. Dia ngitungnya pakai sekian. Dia nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tapi ngitung hebat. Dan Nabi Muhammad itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca, bukan kerendahan, bukan kehinaan, justru itu mukjizat. Karena kalau dia bisa tulis, dia bisa baca, orang akan katakan, dia bisa tulis, bisa baca kan karena belajar dari orang Romawi, dia belajar dari orang Yunani. Tapi ini mukjizat, dengan tidak bisa menulis, tidak bisa membacanya, maka dia itu wama yantiqu anil hawa. Dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. Nabi Muhammad tidak bisa tulis, tidak baca, yang ngomong bukan Ustadz, Allah. Mana ayatnya? Walladzi ba'atsa fil ummiyina. Dia yang sudah mengutus kepada orang-orang ummi, buta huruf, tak bisa tulis, tak bisa baca.
rasulan minhum, seorang rasul minhum, dari jenis mereka. Dia tak bisa tulis, tak bisa baca, tapi bukan kehinaan bagi dia, bukan naqs, bukan ajiz, tapi justru kesempurnaan, mukjizat yang luar biasa. Banyak orang tak bisa baca tapi bisa hafal Quran. Imam Syafi'i belum bisa baca tapi hafal Quran, karena Al-Quran bukan tulisan. Al-Quran bukan tulisan yang turun dari langit lalu dibaca. Tidak, Al-Quran itu suara. Suara Jibril didengar oleh Nabi, suara Nabi didengar sahabat, suara sahabat didengar tabi'in, suara tabi'in didengar tabi'in, sampai ke guru kita. Makanya banyak di antara kita yang belum bisa baca tapi bisa hafal ayat. Anak umur 5 tahun, anak umur 3 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul. Dia belum bisa baca, tapi dia sudah bisa hafal. Ketika dia bisa baca, dia bingung. Loh, ini tulisannya alaman. Kenapa dibaca alif lam mim? Alif lam mim. Mana ada ya sama mim di situ? Kalau dibaca alama. Karena Quran bukan tulisan. Quran itu suara yang turun lalu kemudian ditulis oleh sahabat. Jadi jangan katakan, ini mukjizat. Nama bukunya Mabahith fi Ulumil Quran, ditulis oleh Syekh Dr. Qasabi Zalat. Sekarang saya nanya, ketika Nabi ada di Wahyura, ini kan hadis, Nabi lagi bertapa, datang malaikat Jibril terus Iqra. Ini kan si rawi menceritakan seperti theatrical, seperti teater. Yang bercerita melihat Nabi bercerita Jibrilnya datang pakai baju putih, sorban putih, bersih, kan begitu. Lalu membuka satu kertas di hadapannya, Iqra. Lalu jawabnya, ini kan tidak menceritakan Nabi pada suatu hari ketika saya sedang khalwat, tiba-tiba saya, kan bukan Nabi yang cerita. Ini orang yang cerita, apa dia hadir di gua itu? Ini kan persoalan. Sudah, ini kita berpikir, pakai jubah, pakai sorban, jahitnya di mana? Kayaknya tetornya apa tetrek? Iya. Apakah kamu berimajinasi seperti jubah sekarang ini pakai orang? Satu. Kemudian buka lembaran kertas. Sejak kapan kertas itu ada? Nabi lahir tahun 571. Ditambah 40 tahun, tahun berapa tuh? 571 tambah 40 berarti tahun 611. Belum ada kertas di dunia ini. Kertas itu baru dibuat tahun 800, abad keempat baru orang bikin kertas. Udah. Kemudian lagi Iqra, tulisan. Quran itu turun berbentuk tulisan atau berbentuk kaulan. Gagal kan? Gagal kan? Waratil Quran inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Nabi kalau iya betul dia itu buta huruf, kenapa disuruh membaca? Allah tidak mungkin menyuruh orang yang tidak bisa. Ini firman Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tahu dia buta huruf, tidak mungkin disuruh baca. Udah berapa tuh? Ya, 4. Kelima ya. Nabi disuruh baca dan kamu mengatakan Nabi tidak bisa membaca, berarti nabimu tidak melaksanakan perintah Tuhan. Pakai logika. Sudah. Nah, yang keenam,
Nabi Muhammad setiap terima wahyu terus manggil para juru tulis. Di dalam huruf-huruf Al-Quran yang di awal surat, alif, lam, mim, ya kan? Ha, mim, ain, sin, qaf. Kenapa tidak alif berdiri sendiri, lam berdiri sendiri, mim? Kenapa alifnya mim kan, lam namanya digandeng, ha, mim, misalkan, terus ain, sin, qaf nyambung kan? Kenapa nggak digandeng semuanya? Lalu ada ro'a, ro, hamzah, alif bengkok. Ada lagi ro'a, alif, ro, alif, hamzah di atas, alif bengkok. Kenapa nggak pakai alif, pakai hamzah aja? Kenapa di surat Ibrahim ditulisnya Abraham, lengkap nggak ada ianya? Di surat yang lain pakai Ibrahim, pakai ada ianya. Apakah ini juru tulis ngarang sendiri sesuka-suka mereka atau atas petunjuk Rasul? Jadi bisa baca nggak dia? Pakai logika yang benar. Nah, ya, ya kan gimana sih? Ini gara-gara yang kamu baca Khulasan Nurul Yakin soalnya. Sudah, setelah itu turun ayat Quran. Kan yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Selesai. Kalla innal insana la yatqa, kan nanti kemudian. Nah, ketika turun kalla innal insana, oh ini masuknya surat Al-Alaq setelah Alam Islam. Siapa yang nyuruh ke situ? Nabi. Berarti bisa baca dong. Betul nggak? Terus lagi, ketika udah banyak banget nih, waktu Iqra bertulisan, tulisan Arab yang ada dalam kertasnya Jibril itu seperti apa tulisannya? Pakai khot ri'ah, pakai khot kufi, Adiwani, iya Adiwani, apa khot Utsmani. Dan harus tahu bahwa huruf Arab waktu itu baru ada 15 huruf, belum ada titik kok. Ba, ta, sa, ya, na sama gambar jukung. Ini jadi persoalan. Ya kan begitu. Jadi artinya bahwa nggak masuk akal. Jadi hadis itu dipertanyakan. Dari mana Anda tahu bahwa lagi ini Jibril datang buka lembaran apa ngintek gitu? Atau Nabi yang bercerita? Saya kira akan lebih ideal lagi kalau riwayatnya hadisnya itu Nabi yang ngomong. Bainama kuntu fil ghari idz ja'ani Jibrilu, kan begitu. Ini kan cerita. Itu persoalannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ummi bukan merupakan Nabi yang tidak bisa baca dan tulis, namun merupakan pengertian dari Nabi yang bukan berasal dari Bani Israel yang tidak diberi kitab. Apakah betul seperti itu Ustaz? Atau apakah Ummi betul memiliki arti tidak bisa baca dan tulis atau tulisan? Jazakallahu khair. Semoga Allah muliakan Anda dan muliakan keluarga Anda. Pertanyaan seperti ini sudah banyak lama. Ini warisan dari hal-hal syubhat-syubhat keraguan yang diresapkan oleh para orientalis di masa lalu. Ya, pertanyaan ini teman-teman sekalian tidak pernah hadir bahkan dari musuh-musuh Islam sekalipun yang membenci Nabi SAW di awal masa kenabian. Dan mereka sepakat Muhammad SAW itu ummi. Muhammad gak bisa baca, Muhammad gak bisa tulis. Ya, dan pengertian ummi di kalangan orang Arab pada saat itu, apalagi di konteks tempat Nabi tinggal, sepakat semua orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Apa hikmahnya? Bukan berarti bodoh. Tidak, ummi itu bukan berarti bodoh. Ya, boleh jadi orang nggak bisa baca dan tulis diberikan kelebihan-kelebihan tertentu untuk hikmah tertentu. Ya, apa hikmah yang paling utama?
Nabi Muhammad SAW dijadikan ummi oleh Allah Subhanahu wa taala, tak punya kemampuan membaca, tak punya kemampuan menulis. Di antara hikmah terbesarnya adalah supaya tidak ada tuduhan ketika Al-Qur'an diturunkan, adalah bagian dari rekayasa dan hasil kreasi Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu pandai baca, Nabi pandai tulis, oh pantas Quran itu buatan Muhammad. Itu diantaranya. Makanya ketika wahyu turun pertama kali untuk membuktikan apakah yang dimaksud ummi itu bukan Nabi yang keturunan Bani Israel, ataukah ummi itu tak bisa baca dan tulis. Perhatikan bagaimana ketika ayat pertama diturunkan. Apa ayat pertama itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kalimat iqra turun, iqra. Apa jawaban Nabi? Sepakat semua riwayat. Saya ulang ya, sepakat semua riwayat, mutawatir sifatnya. Jawaban Nabi pertama kali, ma ana biqari. Ma ana biqari. Saya betul-betul nggak bisa baca. Perhatikan, dalam bahasa Arab ada ma qara'tu, ada ma ana biqari. Ada hukum di ilmu nahwu, kalau ma nafi bertemu dengan ba, maka hukumnya taukid. Atau laisa, ma laisa bertemu dengan ba setelahnya, hukumnya taukid untuk menguatkan. Paham? Tidak. Contoh. Di surat At-Tin, di ujung ayatnya, alaisallahu biahkamil hakimin. Allah bisa mengatakan begini, alaisallahu ahkamal hakimin. Kenapa kemudian masuk ba di situ? Di kaidah ilmu nahwu, kalau ada laisa setelahnya ba, itu hukumnya taukid, menguatkan, benar-benar. Jadi kalau ada yang meragukan, ya dipakaikan setelah laisa ba supaya dia yakin. Untuk meyakinkan orang ragu bahwa ini benar-benar loh. Kata Allah, saya serius, saya ini hakim yang paling adil. Apa engkau masih ragu juga? Sekarang Nabi ketika mengatakan, saya nggak bisa baca, pakai ba untuk menegaskan pada yang ragu. Yang menuduh Nabi, kamu bisa baca ya, kamu bisa nulis ya. Makanya polos kalimat yang mengatakan ketika Jibril turun, menyamar jadi lelaki, mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca. Kalimat Iqra, sebelum disempurnakan, Iqra, ya kata malaikat Jibril, itu untuk memberikan kesan kepada kita semua. Nih, lihat nih, Muhammad bisa baca nggak? Bisa tulis nggak? Ummi atau bukan? Ya, maka apa jawab Nabi? Ma ana biqari. Saya betul-betul nggak bisa baca. Maka Nabi pun meyakinkan kepada kita semua, pada orang sekitarannya, saya betul-betul nggak bisa baca. Diulang oleh malaikat. Benar nggak nih? Iqra, sekali lagi. Jawabannya yang kedua sama, ma ana biqari, masih konsisten. Ketiga, iqra, jawaban sama, ma ana biqari, masih konsisten. Kenapa sampai diulang 2 kali, sampai 3 kali? Untuk memastikan betul. Kalau jawaban sedikit berubah, tidak ada konsistensi di situ, berarti ada sesuatu yang harus dicurigai. Iqra, ma ana biqari. Iqra, ya sedikit sih bisanya. Iqra, ya baiklah saya baca. Nah, ada tidak konsisten di situ, inkonsistensi. Tapi ketika semua kalimatnya sama, ma ana biqari, ma ana biqari, ma ana biqari, ini menunjukkan benar-benar Nabi tidak bisa baca. Nabi ummi sifatnya, tidak bisa membaca. Karena itu kemudian turunlah kalimat lengkap sempurna. Iqra bismi rabbikal ladzi Muhammad, baca, ikuti bacaan ini yang akan saya bacakan, bukan karena engkau nggak bisa baca, bukan karena engkau punya guru yang mengajarkan kau membaca, bukan karena engkau nggak pernah sekolah, tapi bacakan itu, niatkan semua karena Allah yang menciptakan kamu saja begitu mudah, apalagi membuat kamu bisa mengikuti bacaan. Niatkan karena Allah, minta kepada Allah diberi kekuatan mengikuti bacaan. Membuat kamu saja, mencipta kamu begitu mudah. Ya, mencipta manusia itu kan luar biasa. Ya, kompleks unsur-unsurnya. Itu bagi Allah sangat mudah, apalagi menjadikan kau bisa mengikuti bacaan, kata malaikat. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram. Muhammad, baca karena Rabbu. Kenapa baca karena Rabbu? Guru itu mulia, sekolah itu mulia. Mulia dalam bahasa Arab karim, hebat. Al-Ustadz Karim, Ustadzah Karimah, guru mulia, dosen mulia, Ustadz mulia, Kiai mulia, Allah lebih mulia. Jadi kalau yang mulia saja bisa mengajar, apalagi Allah yang lebih mulia, gampang menanamkan engkau pada dirimu untuk bisa mengikuti bacaan. Niatkan semua karena Allah. Ini ayat mengajarkan pada kita, kalau Anda sedang belajar, anak Anda sedang belajar,
dalam mengikuti kesulitan tertentu dalam pelajaran, maka kembalikan kepada Allah, minta. Ya, minta. Makanya sebelum anak-anak belajar tuh ibunya berdoa, bapaknya berdoa. Ya, anaknya berdoa. Ibnu Abbas sebelum belajar dibelai oleh Nabi, diberikan doa. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka semua pelajaran yang dipelajari Ibnu Abbas jadi ringan untuk dipelajari. Saya berikan satu rahasia. Ini di antara kita saja. Saya tambah satu lagi, 2 rahasia. Lihat sini tulisannya. Bismillah. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jazakallahu khair, Pak. Bismi rabbik. Kalladzi khalaq. Perhatikan sini. Fokus. Ini ada kalimat bismi. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Niatkan semua itu karena Allah yang telah menciptakan. Maka Allah akan mudahkan semuanya. Sekarang perhatikan baik-baik. Saya bandingkan dengan kalimat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus. Bismi rabbik kita, Rabb itu siapa? Allah kan? Baik. Sekarang bismillah. Ini bismi rabbik, ini bismillah. Rabb adalah Allah. Satu nama di antara al-asma'ul husna, ar-Rahman, ar-Rahim dan seterusnya. Sekarang perhatikan baik-baik. Kenapa ketika di sini banyak ada alifnya? Ketika di sini alifnya dibuang. Fokus, fokus, awas. Dan dirasam seperti ini. Dan di sini ada makna, bukan sekedar tulisan. Di sini ada makna. Ya, walaupun di sini orang mengatakan kasratul isti'mal, banyak digunakan, tidak ada makna di sini. Perhatikan teman-teman sekalian, alif dalam ilmu lughah, itu untuk menunjukkan sesuatu yang panjang, yang ada proses. Makanya di bacaan, kalau ada alif, sebelumnya dibaca a panjang. Kalau ada ya, sebelumnya i panjang. Kalau ada wawu, sebelumnya u panjang. Rumus asalnya begitu. Contoh, hamzah, dal, ya. Maka sebelum ya, umumnya akan dibaca harokat kasrah panjang. Baca. Adi. Ya kan? Hamzah, ba, wawu. Baca. Abu. Jelas? Taib. Sekarang teruskan sini. Fokus baik-baik. Fa. Alif, ta, ha. Baca. Fatah. Baik, fokus baik-baik. Alif biasanya menunjuk pada harokat fathah sebelumnya. Jadi kalau ada alif, maka huruf sebelumnya dibaca a panjang. Biasanya alif tak pernah bersentuhan dengan kasrah. Jelas? Alif tak pernah bersentuhan dengan kasrah. Nah sekarang perhatikan baik-baik. Di sini ada alifnya. Hamzah wasol asalnya dari kata ismun. Tapi di sini dibuang, di sini tidak. Dan harokatnya kasrah. Ini menarik. Ya, kalau hamzah wasol, kenapa tidak dibuang seperti ini? Kalau dia alif, kenapa muncul begini? Ini untuk menunjukkan karena alif fungsinya memanjangkan sesuatu, maka ditarik ke dalam fiqh lughah. Asalnya, Nabi ketika diminta baca iqra, 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 sulit, panjang, butuh proses. Tapi semua itu dipercepat ketika semua dilakukan karena Allah yang telah menciptakan kita. Makanya alif ini walaupun panjang, hamzah wasol tak dibaca walaupun muncul. Orang-orang yang mengerjakan segala hal karena Allah, maka proses-proses yang panjang itu akan dipendekkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana mengerjakan sesuatu karena Allah? Tafsirnya ada di Quran surah kedua di akhir ayat 282. Dekati Allah dengan takwa. Maka muncullah kalimat Allah di situ. Perhatikan ayatnya. Perhatikan ayatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka dengan peningkatan takwa itu Allah akan ajarkan dan tambahan kamu percepatan pengetahuan. Karena itu orang-orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah semakin dekat, semakin mudah meraih ilmu. Saya tanya pada Anda, yang punya ilmu siapa? Allah. Karena itu Allah disebut Al-Alim. Yang punya rezeki siapa? Allah. Karena itu Allah disebut Ar-Razzaq. Anda dekat dengan pimpinan, kan Anda mudah mengakses segala hal pada pimpinan Anda.
Anda dekat dengan direktur, Anda mendapat kemudahan akses di perusahaan Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Anda dekat dengan dosen, diberikan bimbingan dari dosen, begini. Tapi Anda dekat dengan pemilik ilmu, Allah langsung ditanamkan pada jiwa Anda. Nabi Muhammad orang paling takwa di muka bumi. Yang tahajudnya 1 rakaat sampai bengkak kakinya. Yang kalau sedekah tak tanggung-tanggung harta terbaiknya dikeluarkan. Lantas apa yang terjadi? Terjadilah percepatan pengetahuan. Bahkan ketika beliau kemudian setelah itu menerima wahyu, pengen cepat membacakan dengan lisannya. Sampai turun Quran surah ke-75, ayat 16-18. Tadinya pengen cepat dibacakan, cepat, berusaha sendiri. Kata Allah, jangan, kamu ini orang paling takwa. Karena paling takwa, Allah gak persulit. Turun kalimat, la tuhannik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. Muhammad, jangan cepat kau menggerakkan lisanmu supaya cepat hafal, dibacakan apa yang dibacakan ini. Ya cukup kamu ikuti bacaan saja. Ketika kamu ikuti bacaannya, aku tanamkan kemudian Al-Quran itu dalam jiwamu. Jadi baru dengar sekali, langsung hafal. Karena Allah yang menanamkan bacaan itu dalam jiwa. Yang paling indah, apakah itu khusus untuk Nabi atau kaidah umum dalam pengetahuan? Tadi malam saya sampaikan. Dalam rumus di kaidah ulumul Quran pada bab asbabun nuzul ada kaidah berbunyi begini, al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu berlaku dilihat pada lafadznya. Kalau lafadz itu umum maka berlaku umum. Kalau lafadz itu khusus maka berlaku khusus. Ternyata isyarat di ayat ini sifatnya umum. Umum artinya apa? Artinya siapapun yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diberikan percepatan pengetahuan seperti Allah pernah memberikan pada orang-orang sebelumnya. Walaupun levelnya tentu akan beda dengan level kenabian. Bahwa Nabi disepakati dengan sejarah yang benar, berdasar dalil-dalil yang valid bahwa beliau itu ummi. Jadi kalau ada yang mengatakan ummi itu bukan itu, ummi itu sebetulnya bukan dari kalangan Bani Israel. Itu adalah racun pengantar untuk membuat kita ragu pada Al-Quran. Tidak akan selesai sampai di situ. Nanti ada kalimat setelahnya. Oh ternyata Muhammad bisa nulis, Muhammad bisa baca. Maka muncullah kemudian itu Quran produk Muhammad. Karena produk butuh penyesuaian. Al-Quran produk sejarah. Karena produk sejarah mungkin berlaku pada hukum di masa lalu, tidak berlaku sekarang. Pernah dengar kalimat itu? Itulah kalimat-kalimat turunannya. Ya. Nanti kalau satu masa ingin belajar, nanti saya ajarkan. Saya belajar khatam setahun itu tentang orientalisme. Ya, setahun dengan tokoh-tokohnya dan sebagainya. Dan saat belajar, kemudian tokohnya masih hidup, itu biasanya kampus langsung mengundang tokohnya supaya langsung dilihatkan. Di pelajaran kita kemarin, pekan lalu, nih orangnya yang bicara nih. Gitu. Dan ternyata biasa-biasa aja, nggak pinter-pinter amat. Ya, pinteran si amat daripada dia. Ya. Benar, nggak pinter-pinter amat. Karena kenapa? Mereka kerjanya kerja kolektif. Kerja kolektif, kumpul bareng-bareng, ngeriset. Oh ini di Quran ada gini, bagaimana cara membuat orang Islam ragu? Bikin bareng-bareng. Nah kita kurang kerja kelompok itu masing-masing. Ya, bahkan mengelompok sendiri-sendiri. Pengajian aja kadang-kadang beda-beda. Setelah itu ribut sendiri. Ini nyalahkan ini, itu nyalahkan itu. Ya gimana kita bisa mengatasi persoalan yang kompleks kalau mengatasi diri sendiri aja belum mampu. Anda pengen nikahi putih orang lain, ngatur diri sendiri aja nggak bisa. Ya, Anda sekarang pengen bersatu, sementara diri sendiri merasa selalu benar. Ya bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan hal yang kita impikan? Gitu. Jadi biasakan sekarang, coba riset. Nanti bulan depan saya coba akan adakan kebiasaan untuk meriset itu. Ada masalah apa? Selesaikan. Apa nih yang sering disoal oleh orientalis? Ya, misal nih. Oh, saya tidak bisa mengakui hadis Nabi karena baru muncul 200 tahun setelah Nabinya wafat. Misal gitu kan? Misal. Itu pernyataan bodoh yang keluar dari orang yang paling bodoh. Ya, gampang. Menjawabnya gampang. Kalau ada orang berkata begitu, katakan, saya pun tidak mengakui Anda sebagai manusia. Karena Anda baru muncul jutaan tahun setelah Nabi Adam wafat. Siapa Anda? Dia katakan, saya kan punya nasab. Ada bapak saya, ada ibu saya, kakek saya, nenek saya, sampai terhubung ke Nabi Adam. Hadis pun punya nasab disebut dengan sanad. Makanya ada silsilah. Anda mendapat hadis, baca dari kitabnya Al-Bukhari. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Imam Al-Bukhari nggak ujuk-ujuk langsung ada hadis karena nggak pernah ketemu Nabi. Maka diterima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Keduanya menerima dari Rasulullah SAW. Semasa itu namanya sanad, Joni. Itu. Paham?
Nah itu udah banyak muncul sebelumnya. Nah itu dijawab oleh kita sampai tuntas, sampai nanti nggak ada isu lagi itu di kemudian hari. Nah sekarang kalau Anda baca yang sekarang-sekarang, itu pertanyaan klasik yang sudah selesai. Cuman orang sekarang nggak belajar jawaban-jawaban orang masa lalu. Sehingga kadang-kadang cepat kaget, gampang kagum. Kaget, kagum, ini ikut-ikutan nggak sholat. Ikut-ikutan nggak puasa, adhannya salah di masjid kosong, tempat ibadah lain adhan. Jadi ada sesuatu yang keliru di sini karena nggak pernah dijawab persoalan itu. Baca dulu, luaskan bacaan, luaskan. Nah, itu diantara satu persoalan. Nanti banyak pak, banyak sekali. Ada yang nyoal Quran, nyoal hadis, nyoal Nabi paling banyak. Ada yang nyoal istrinya Nabi, nyoal Sayyidah Aisyah, dituduh begini, tuduh begitu, itu udah banyak dari dulu. Jadi yang sekarang telat gitu. Ya. Jadi untung saja ada Imam Bukhari katanya kan gitu, hadis. Imam Bukhari itu pernah mengecek, meneliti, mengurai, menganalisa, ya, mengklarifikasi dari teksnya, dari rawinya, sanadnya. Ini kata Anfulan, dicek orangnya, coba jujur nggak orangnya? Ya ternyata bohong, coret kan gitu. Semua kan gitu. Itu sampai akhirnya setelah diseleksi yang lolos hanya 14.000 Sahih Bukhari itu. 600.000 hadis diseleksi secara cermat, kejujuran perawinya dan semuanya itu dalam 16 tahun. Yuk kita ngitung, 16 tahun hadisnya 600.000. Sob mana kalkulatornya? 600.000 dibagi 16 tahun, berapa setahunnya? Sok hitung-hitungan dulu. Berpaham. Bagi 16 tahun. Berapa setahunnya tuh? 600.000 dibagi. Wis gampang, masih kenceng gak kita? 37.500. Nggak sapal kita Bapak. Iya boleh? Iya. Nah, dibagi 12 bulan. 3.125. 3.125 setahun. Per tahun. Dibagi 600 360. bagi 12, satu bulannya dibagi 12. 30 hari. Dibagi 12 dulu udah kan? Iya. Jadi sebulan berapa? Dibagi 12. Nah, 3.000 sehari. Sebulan dibagi 30. 104 sehari dibagi 14 berapa? 24 jam dibagi 24. 4,3 sekian. 4,3. Udah 4 saja dah, 4 hadis 1 jam tuh. Berarti dia bisa menyelesaikan tugas 1 hadis dalam 15 menit. Selama 16 tahun ngaji ngakal boleh. Kapan naik ontanya, kapan ketemunya, kapan segala macam. Itu kan pertanyaan besar. Ya, seru. Itu ijma ulama. Loh kok ada orang ya mungkin disebut kiai, disebut buya, disebut apa ya, pokoknya bangsane cak min, cak su, cak lan, itu ingin ganggu-ganggu lah, ingin ya mungkin ngetes lah, tapi ndak pas cara ngetesnya, itu ndak pas. Ya sama tadi sobat Ligoro ditembak agar riwayatnya menjadi lemah. Kalau sudah disematkan kata pembohong, kata orang yang suka meriwayatkan hadis yang kemungkinan hadisnya sampai hadis palsu dan sebagainya, kan jatuh ini. Kalau sudah jatuh berapa ribu riwayat-riwayat tentang keimanan, tentang syariat ini, ya otomatis tidak terpakai, akhirnya menjadi lemah. Ya kan artinya, oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara
pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Iya dong. Saya kira semacam itu deh. Mulanipun tak niki zaman fitnah pun kata tiang bodoh gini keranten wis krisis ulama, akhirnya sing tampil, sing yatasoddar, sing yataqaddam, sing maju, wong-wong sing bodoh fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu, kesasar tur nyasarno, iyadzan billahi min dzalik. Mulane niki pentinge sanad.